Good morning, the fifth class, fifth grade A and B. Okay, nice to see you again on the second meeting. Sebelumnya, Mister ingatkan ya, jangan lupa materi sebelumnya yaitu tentang memperkenalkan diri. Sebelum kita lanjutkan pembahasan materi berikut untuk hari ini, yaitu daily activity. Apa itu daily activity? Kalian tentu tahu ya, daily activity itu adalah kegiatan sehari-hari yang terus-menerus kalian lakukan, ya. Lalu bagaimana penjabarannya? Nah, kita simak dulu sama-sama. Daily activity adalah kegiatan sehari-hari atau rutinitas sejak aktivitas dimulai setelah bangun tidur di pagi hari hingga mau tidur di malam hari. Ya, biasanya saat menggunakan atau menuliskan daily activity ini dalam bahasa Inggris menggunakan tenses, yaitu simple present tense. Tenses itu adalah bentuk waktu yang berhubungan kata kerja dan dia. Apa itu simple present tense? Simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali kebiasaan, dan biasanya tenses ini sering digunakan dalam bahasa Inggris. Simple itu adalah kegiatan sederhana, ya, secara singkat. Lalu untuk membentuknya biasanya digunakan kata kerja bentuk dasar verb 1, kecuali untuk kata ganti orang ketiga menggunakan verb 1 tambah s atau es, ya. Nah, mari kita lihat polanya atau rumusnya. Dalam simple present tense ada dua bentuk rumus atau pola. Yang pertama, subjek plus verb 1 plus object or complement. Jadi subjek tambah kata kerja dasar tambah objeknya atau pelengkap. Lalu yang kedua, subjek kata kerja dasar tambah s atau es tambah objek atau komplement. Di sini mengapa dua rumusnya? Itu berarti aturannya berdasarkan atau tergantung pada subjek, ya. Subjek. Contoh ya yang di layar kalian itu ada Ayu Dewi, itu sebagai subjek. Maka verb yang digunakan adalah kata kerja dasar go, lalu tambah pelengkap saja. Jadi nggak tambah apa-apa, ya, karena memang begitu aturannya. Sementara untuk kata kerja orang ketiga tunggal yang diganti dengan subject pronoun itu she, he, it. Nah, kata kerja dasar tadi go itu dirubah jadi tambah es, goes to the school by bus. Jadi nggak bisa kebalik. Misalnya I goes to the school by bus, salah. Mesti harus digunakan oleh subjek she, he, it. Itu pun juga sebaliknya. Subjek she, he, it menggunakan go itu salah. Misalnya he go to the school, salah, ya. Lalu tambah s-nya kata kerja eat itu makan. Jadi he eats fried rice. Paham ya? Nah, bentuk spelling kata kerja pada orang ketiga, si, he, it, Mira, Andi, kucing, ya itu contoh saja ya. Itu tergantung dari bunyi akhiran kata kerja verb tersebut. Nah, ini contohnya. Pertama, untuk kata kerja yang berakhiran bunyi atau huruf seperti O, S, CH, SH, X, dan Z, ya, atau bunyi desis lah ya dalam kata kerja itu, maka aturannya harus ditambah ES, ya, yang digunakan oleh orang ketiga tunggal tadi. Nah, contohnya ini, go, itu berakhiran huruf O, jadi goes. Lalu catch, catches, was, washes, kiss, kisses, box, boxes, fix, fixes, quiz, quizzes, ya, itu contohnya. Lalu sama juga yang kedua adalah untuk kata kerja verb yang berakhiran huruf konsonan. Nah, artinya berakhiran huruf konsonan nanti pada akhir dari kata itu ada huruf y. Maka caranya adalah hilangkan y-nya ditambah ies, ya, huruf merah itu yes gitu ya. Artinya sebelum huruf y itu ada huruf mati, ya. Contohnya seperti ini. Nah, ada carry, carries, study, studies, worry, worries, marry, marries. Nah, coba kalian lihat huruf y itu Mister kasih warna kuning. Nah, sebelum huruf y itu ada huruf Mister kasih warna huruf mati. R, D, R, R itu menunjukkan bahwa huruf sebelum huruf y itu huruf mati, itu konsonan. Ya, maka aturannya untuk digunakan oleh orang ketiga tunggal adalah
Y-nya diganti I lalu tambah IS, carries. Misalnya she carries her bag, ya. Atau Made studies English every night, ya, contoh dan seterusnya. Itu. Lalu yang ketiga, ya, adalah untuk kata kerja yang berakhiran huruf vokal, vowel. Artinya sebelum huruf Y ada huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Maka aturannya tidak ada perubahan, Y-nya tetap ada, lalu tambah S saja. Nah, ini bagaimana? Apa contohnya kira-kira? Nah, ini ada play, ya, play jadi plays, say, says, enjoy, enjoys. Jadi misalnya Sinta plays basketball. Ya. Anak-anak sekalian, di depan huruf Y itu ada huruf hidup atau vokal yang Mister kasih warna biru. Ya, itu untuk poin ketiga ini, ya. Lalu contohnya bagaimana? Pertama, untuk menunjukkan kejadian yang berulang-ulang atau sering terjadi, kita gunakan simple present tense ini. Contoh, I take the bike to the school. The train to the Jakarta leaves every hour. Nancy sleeps 7 hours every night during the pandemic COVID-19. Nah, ini itu artinya kejadian yang berulang-ulang. Jadi saya ke sekolah itu, ya, subjek I itu ke sekolah itu menggunakan sepeda, ya. Lalu kereta api berangkat ke Jakarta itu setiap jam, ya, gitu dan seterusnya. Nah, itu sehari-hari. Lalu yang kedua, untuk menunjukkan suatu fakta. Bagaimana? Dalam simple present tense. Contoh, the President of Republik Indonesia is Mr. Joko Widodo. Lalu, Indonesia has 34 provinces from Sabang to Merauke. Nah, itu menunjukkan benar saat ini, ya, maka Presiden Republik Indonesia adalah Pak Joko Widodo. Dan Indonesia memiliki 34 provinsi. Lalu, yang berikut, untuk menunjukkan suatu kebiasaan atau habit. Putu gets up early at 5 o'clock every day. Ya, bahwa Putu itu bangun pada jam 5 setiap hari, 5 pagi tentunya. Lalu Sinta takes a bath twice a day. Sinta mandi 2 kali dalam sehari. Every year at Christmas Day, most of Christians celebrate the Christmas. Pada saat hari Natal setiap tahun, banyak orang Kristen merayakannya. Nah, itu kebiasaan, ya. Lalu selain daripada itu ada afirmatif, negatif, interrogatif. Apa itu afirmatif? Afirmatif adalah kalimat persetujuan. Nah, di sini kita memasukkan to be, am, is, are plus objek setelah kata kerja. Contohnya, Intan is a student of Emmanuel Elementary School. Lalu they watch new movies every Sunday. Nah, masuklah dia di situ. Is itu kalimat afirmatif dan betul, ya, bahwa Intan itu adalah seorang siswa SD Emmanuel. Lalu negatif, yang kedua kalimat negatif. Kalimat negatif itu adalah kalimat menyangkal, tidak benar keberadaannya. Contoh, Intan does not a student of Emmanuel Elementary School. Lihat, perhatikan di situ ada do tambah does, ya, karena orang ketiga tunggal, ya. Lalu interrogatif. Kalimat interrogatif ini meletakkan do sama does-nya di depan atau sebelum subjek. Ya, kata do itu digunakan untuk subjek I, you, they, we, sementara kata does untuk subjek she, he, it. Nah, ini contohnya. Does Intan a student of elementary school? Nah, dalam bahasa Inggris kalau namanya bertanya pasti membutuhkan jawaban, ya atau tidak. Yes, she does. No, she does not. Do they watch new movies every Sunday? Yes, they do. No, they don't. Jika kata kerja berupa to be atau modal, maka jangan gunakan kata do atau does. Contoh, is Intan a student of Emmanuel Elementary School? Lalu, are they watch new movie every Sunday? Dari kedua, is dan are itu adalah tergolong dalam to be atau modal. Jangan menggunakan do sama does. Oke anak-anak, sekian dulu materi kita hari ini. Meskipun materinya sangat berlari, tapi Mister rasa kalian sudah memahaminya dengan baik, ya. Tinggal nanti kalian nonton secara berulang-ulang sampai kalian paham. Atau jika tidak paham, bisa japri ke Mister. Oke, see you next time. Bye-bye.